Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laras Maimuna dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai AI atau Artificial Intelligence. Nah, di sini apa itu yang disebut dengan AI? Jadi, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disebut dengan AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Nah, dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi, AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. Nah, AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self correction. Nah, AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak melalui disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Hal yang cukup menarik dari AI adalah AI mampu melakukan self-correction atau mengkoreksi diri sendiri. Jika kamu pernah mendengar ungkapan AI, jika aku tidak pernah menang, maka setidaknya aku tidak boleh kalah. Nah, sedikit ngeri juga ya, AI memang diprogram untuk tidak terus belajar dan membenahi diri sendiri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Contohnya yaitu Google Assistant, Siri, atau AlphaGo. Lalu, bagaimana mengumpulkan data untuk diolah oleh AI? Tidak ada satu aplikasi khusus yang bisa membuat big data terkumpul secara sendirinya. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara serta gabungan dari beberapa aplikasi atau software untuk bisa mengumpulkan semuanya. Nah, yang pertama yaitu machine learning. Untuk mengumpulkan data, mesin yang berbasis AI digunakan sebagai mesin pencarian. Mesin ini dengan cepat mencari serta mempelajari data yang akan diambil. Secara otomatis, mesin akan menghasilkan model lain yang bisa menganalisis data lebih besar, kompleks, akurat, serta penyampaian yang lebih cepat lagi. Lalu, yang keduanya yaitu data manajemen. Nah, sebelum memberikan data ke dalam perusahaan, data harus dikaji ulang dan dipastikan kepada instansi terkait. Lalu, ini diperlukan agar data yang digunakan merupakan data yang berkualitas tinggi dan bukan merupakan data palsu yang dibuat-buat. Yang ketiga yaitu data mining atau teknologi data mining berfungsi agar para data analisis memeriksa data berskala besar untuk menentukan pola-pola di dalam sebuah data. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit perusahaan. Nah, dengan adanya teknologi ini, data mining, para analisis dapat masuk ke dalam berbagai data, menandai hal-hal penting, serta membuat data menjadi salah satu solusi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu, yang keempat yaitu ada Hadoop. Nah, Hadoop merupakan nama salah satu teknologi yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Hadoop sendiri merupakan open source software yang dapat digunakan untuk menyampaikan data secara cepat. Yang kelima yaitu in-memory analysis. Nah, di sini in-memory analysis dengan menganalisis data menggunakan teknologi memori dalam sistem. Pada data menganalisis bisa mendapatkan in-sync sebuah data secara cepat. Nah, teknologi ini dapat menganalisis secara cepat, membuat algoritma baru, menciptakan model baru, serta menghapus analisis yang dianggap keliru. Di sini, teknologi ini diklaim bukan hanya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sebuah perusahaan, tetapi juga menciptakan berbagai skenario sebagai bahan pembelajaran. Lalu, yang keenam adalah predictive analysis. Nah,
Predictive analysis, teknologi prediksi ini menggunakan data, algoritma statistik, teknik machine learning untuk mengidentifikasi outnext berdasarkan riwayat data yang pernah digunakan. Lalu, predictive analysis akan menghasilkan prediksi-prediksi yang akan terjadi di masa depan, sehingga para perusahaan akan lebih percaya diri dengan keputusan apa yang akan mereka ambil nantinya. Lalu, yang ketujuh yaitu ada tech mining. Dengan teknologi ini, data analisis dapat menganalisa dari tulisan yang berada di web, kolom komentar, buku, dan bagian web lainnya yang berbasis teks. Nah, biasanya tag mining akan dipasang dalam blog, Twitter, survei, bahkan email untuk menentukan topik terhangat yang dapat menciptakan relasi perusahaan kepada calon pelanggannya. Nah, bagaimana pengembangan AI di dalam pendidikan? Siapa menyangka AI, Artificial Intelligence, merambah ke dunia pendidikan? Salah satunya adalah sistem yang dapat mempersonalisasi pembelajaran untuk setiap murid. Sistem AI juga memungkinkan orang belajar dengan bantuan education assistant seperti bot, konten-konten pembelajaran digital yang terpersonalisasi juga dapat dihadirkan berkat AI and machine learning. Nah, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini mengakibatkan proses pembelajaran menggunakan metode daring. Semua pembelajaran dibuat secara online untuk mempermudah informasi. Komunikasi pembelajaran daring mempunyai fungsi sebagai media penyampaian pesan dan informasi kepada murid. Guru dapat menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi seperti Skype, Zoom, WhatsApp, Ruang Guru, dan Google Chrome. Terus, bagaimana cara kerja AI dalam bidang pendidikan berdasarkan penelitian terpadu? Setelah Anda membahas mengenai apa itu Artificial Intelligence, tentunya Anda juga ingin tahu perihal cara kerja dari kecerdasan buatan tersebut, yang mana sebenarnya cukup rumit. Nah, AI sendiri bekerja dengan cara menggabungkan adanya sejumlah data, pengolahan dan berulang, serta algoritma cerdas. Hal ini justru memungkinkan perangkat lunak supaya dapat belajar dengan cara otomatis dari pola atau pikir yang ada dalam data. AI juga bisa dikatakan bidang studi yang akan sangat luas. Nah, cakupan teori, metode, teknologi, dan subbidang yang ada pada AI sangatlah banyak meliputi pembelajaran mesin, jaringan neural, komputasi kognitif, fisik komputer, kemudian memprosesan bahasa secara ilmiah. Nah, Artificial Intelligence kini sudah ditetapkan dalam berbagai bidang dan salah satunya adalah bidang pendidikan. Dalam bidang yang satu ini, AI berperan dalam hal menyampaikan adanya berbagai informasi dan juga membantu dalam membuat proses belajar menjadi lebih efektif lagi. Nah, adanya berbagai macam media pembelajaran justru membuat para pembelajar tersebut jadi lebih mudah memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru. Bahkan, para murid juga memiliki kemudahan belajar meski tanpa harus berhadapan dengan para guru secara langsung. Nah, mungkin sekian video ini yang membahas mengenai AI. Nah, buat teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.